Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Buana FM 101,5 FM. Ya, selamat pagi teman-teman pendengar para mitra Buana. Kita balik lagi di acara Talkshow Pagi. Kebetulan kita hari ini bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bontang, Diskominfo Kota Bontang. Ada narasumber dari Diskominfo. Bersama saya hari ini ada Mbak Dwi Andriani SSTMM. Beliau sebagai Kasih Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi e-Government. Bener Mbak? Ya, halo semuanya. Nah, jadi sudah dengar suaranya ya. Jadi di sini kita akan bicara soal Bontang menuju Smart City berbasis e-Government. Kurang lebih seperti itu Mbak Dwi? Ya, kurang lebih. Jadi hari ini kita spesial pembicaraan pagi ini terkait mengenai e-government dan smart city. Nah, sebelum kita akan lebih dalam membahas ini, obrolan pagi ini bisa diakses selain melalui gelombang frekuensi radio Buana FM 101,5. Para pendengar juga dapat mengakses obrolan pagi kita kali ini melalui live streaming Buana FM yang dapat diakses di akun Instagram kami Buana FM. Di situ ada linknya tuh di profil. Jadi tinggal diketik jika memang lagi nggak bisa mengakses radio, tidak ada alat mendengarkan radio, tapi ada internet. Nah, teman-teman bisa mendengarkan streaming kita pagi ini yang insya Allah dan pastinya seru karena bicara soal teknologi masa depan lah ya. Kurang lebih bagaimana melihat Kota Bontang di era teknologi seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengakses lewat streaming tersebut. Oke, langsung saja nih Mbak Dwi, mungkin perkenalan dulu, maupun tadi sudah saya sampaikan ya, kurang lebih tadi perkenalan dulu lah sebelum kita lanjutin. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Andriani. Kalau orang panggilnya sih Dwi. Jabatan saya sekarang Kasih Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi e-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Kalau mungkin itu aja kali ya, apalagi status. Kalau itu juga termasuk informasi. Termasuk informasi tadi. Status menikah dan sudah punya 2 anak. Alhamdulillah. Nah, berarti masih pemuda lah hitungannya sebenarnya. Masih milenial. Masih milenial. Oke lah, kita masuk Mbak Dwi ya di talkshow pertama nih di sesi 1. Karena topiknya ini bicara soal smart city dan e-government, mungkin kita sering mendengar kata ini di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, publikasi pemerintah. Ya. Cuma bisa jadi banyak yang belum paham apa sih smart city, apa sih e-government itu. Iya, betul. Nah, mungkin bisa sebelumnya itu apa sih e-government itu apa Mbak? Mungkin sebelum kita masuk ke e-gov, kita masuk ke smart city aja. Gitu. Iya, karena smart city ini cakupannya jauh lebih luas daripada e-government itu. E-government ini bagian dari smart city. Oh, oke. Ya, jadi mungkin kalau kita familiar dengan kata-kata smart city mungkin sejak kepemerintahannya Bu Nini, karena salah satu visi misinya pemerintah Kota Bontang menjadikan Kota Bontang sebagai smart city ya. Tapi sebenarnya ini tidak terkait dengan visi misi Bunda Nini aja, karena Smart City ini merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Dan tidak semua pemerintah kabupaten kota terpilih menjadi salah satu contoh gerakan menuju 100 Smart City. Jadi hanya 100. Itu yang kemarin dicanangkan 2019 kalau nggak salah. 2019, betul. Dan Kota Bontang salah satu dari 100 kabupaten kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengikuti gerakan ini gitu. Jadi sebenarnya ini suatu nilai plus bagi pemerintah Kota Bontang karena terpilih menjadi smart city. Sudah termasuk dalam daftar yang dicanangkan ini ya. Sudah sejak 2019 karena program Smart City ini sebenarnya dimulai dari tahun 2017. Jadi bergulir selama 3 tahun penetapannya secara berjangka. Jadi kabupaten yang lain itu sudah dari 2017
2018, kemudian 2019 yang terakhir kita masuk bersama 25 kabupaten kota lain. Oh, jadi ini termasuk program nasional yang sudah dicanangkan sejak 2017 sebenarnya. Iya, betul. Oh, kita di kloter ketiga Betul, ini ya. Iya, Oh. betul. Dan itu suatu prestis ketika kita berhasil masuk ke dalam 100 daftar itu. Semua yang di Kaltim pun belum semuanya masuk gitu kan. Sampai saat ini juga Iya, ya. betul. Yang di Kaltim yang masuk baru 5 kabupaten. Baru 5 kabupaten kota. Oh, nah kalau bicara sedikit lebih dalam, smart city ini apa, Mbak? Iya, smart city ini sebenarnya kan bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di kota Bontang sendiri khususnya untuk menjadi kota yang maju dalam segala hal. Smart city itu bukan hanya berarti teknologi. Teknologi, benar. Betul, karena di dalam smart city itu ada 6 dimensi. Salah satunya itu tadi e-government atau smart government, kemudian ada smart branding. Branding ini kaitannya dengan bagaimana kita membrandingkan kota Bontang sebagai kota apa gitu. Contohnya kan sekarang kota Bontang mungkin lebih terkenal sebagai kota terkaya di Indonesia, kan banyak tuh yang beredar ya. Tapi kita kota Bontang akan lebih menggali potensi ke pariwisata, misalkan sebagai kota pesisir yang banyak budaya-budaya seperti dari budaya Kutai dan sebagainya. Kemudian ada lagi smart ekonomi, kemudian ada smart living. Smart living ini kaitannya dengan pengelolaan sampah dan sebagainya, bagaimana kita hidup yang baik. Kemudian ada smart environment. Apalagi tadi ya? Sudah berapa? Branding, government, environment, living, ekonomi. Satunya lagi smart apa ya? Saya lupa. Ya, masalah itu ada tuh 6 topik besar ya iya, di dalam betul, 6 dimensi besar. Jadi Smart tidak sekedar kota pintar sebenarnya, Mbak Dwi ya. Jadi apa misalnya di sub smart city itu sendiri, misalnya smart government. Betul. Bahasa e-government ini juga sering muncul ya di dalam kebijakan, di dalam pandangan pemerintahan misalnya bersama DPRD kan seperti itu. Nah, ini apa bedanya dengan government dengan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang sebelum ini digaungkan? Iya, betul. Jadi kalau e-government, electronic government ya kepanjangannya ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia yang lebih familiar sekarang sistem pemerintahan berbasis elektronik begitu. Jadi memang dari dulu memang arahnya kita kan ke arah elektronik semuanya. Dan kemudian pemerintah itu mengupayakan semua pelayanan itu di-online-kan atau di-elektronikan dalam rangka memudahkan masyarakat menerima layanan. Dan itu pun harus diatur. Karena itu dari pusat mengeluarkan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kalau e-gov itu kan bahasa kerennya ya, bahasa Inggris. Kalau di pemerintahan kita sebut sebagai SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, ini apa? Ya intinya itu, bagaimana kita memberikan pelayanan supaya lebih mudah dengan cara online dan terintegrasi. Mungkin banyak ya, orang-orang sekarang banyak aduan terkait pelayanan yang masih sulit. Contohnya aja dalam kita mengurus KTP atau KK gitu ya. Banyak yang mengadu, kenapa sih harus pakai ketemu dulu dengan RT-nya, mana RT-nya susah diketemuin lagi ya. Iya, itu salah satu yang sudah lama ya. Ya sudah lama. Beberapa kelurahan sudah mengembangkan sistem yang dinamakan dengan sistem e-kelurahan atau sistem IRT. E-kelurahan? Iya. Bahkan sampai ke IRT udah ada. Iya, sudah ada. Sudah pernah dengar? Belum, yang IRT belum nih, Bu? IRT belum. Belum. Contohnya itu kebetulan saya sebelum di Diskominfo sempat menjabat sebagai seklur. Waktu itu di Kelurahan Belimbing. Waktu itu kami sudah menerapkan IRT juga. Jadi IRT ini gimana caranya masyarakat bisa mendapatkan surat pengantar, karena di Bontang ini masih belum sepenuhnya langsung ke Dukcapil ya. Ada beberapa tahapan yang memang harus lewat RT. Nah, itu apalagi Kelurahan Belimbing ini RT-nya sebagian besar profilnya adalah karyawan PKT, yang sebagian besar mereka mobilitasnya tinggi, keluar kota, bahkan mungkin keluar negara gitu ya. Waktu untuk ketemu sulit. Jadi mungkin dengan adanya IRT, masyarakat itu bisa mendapatkan pengantar untuk yang diperlukan tanpa harus ketemu RT. Jadi lewat by phone atau lewat WA, kemudian datanya bisa dikirim, kemudian nanti sudah otomatis masuk ke jadi benar memanfaatkan
memanfaatkan akses media-media yang sering digunakan sehari-hari, Iya. hanya melalui jaringan internet. Iya betul. Oh, dan itu sudah, karena misalnya kan ada yang anggapan kalau belum ketemu atau mungkin mendapatkan tanda tangan basah dan lain-lain itu Iya. dianggap belum valid. Belum valid, betul. Tanda tangan basah ya. Mungkin yang tapi pemerintah sendiri mendorong ini tadi akses jangkauan itu tidak hanya terbatas melalui pertemuan langsung, kalau memang bisa melalui jaringan internet itu dari Bu ya, pelayanan publiknya. Oh, ternyata sudah diterapin ya. Sudah. Itu menarik karena tanpa sadar, apakah itu sadar atau tidak, masyarakat dan pemerintah misalnya sudah menerapkan perlahan menerapkan e-government itu walaupun dari unit terkecil. Oh, benar-benar. Kalau e-government tadi bicara soal layanan publik, ada nggak Mbak yang misalnya selain hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat, di dalam tata kelola pemerintahan juga ada semangat e-government itu seperti apa misalnya? Jadi gini, e-government ini kenapa harus diatur oleh pemerintah pusat? Karena kalau tidak diatur maka kita berangkat dari perangkat daerah dulu. Perangkat daerah ini kan masing-masing punya jangkauan layanan sendiri-sendiri terhadap masyarakat. Misalkan dari Disdukcapil, layanan pembuatan KK, KTP dan sebagainya. Kemudian dari dinas sosial ada layanan untuk jaminan, mungkin untuk kematian, bantuan itu, kemudian untuk yang data yang lain, dan masing-masing punya layanannya sendiri-sendiri. Ini mereka butuh aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, jadi masing-masing membangun aplikasi. Kemudian dari OPD sendiri kita butuh aplikasi untuk yang layanan umum seperti ada perencanaan, penganggaran, kemudian ada tata naskah dinas, kemudian ada aplikasi untuk masyarakat aduan yang dulu kita punya Kesah Etam, sekarang dari pusat pun ada lapor. Jadi dari pusat arahnya bagaimana sih kita mengintegrasikan seluruh layanan itu dengan pusat. Jadi tidak hanya terbatas jangkauannya ke pemerintah daerah. Contohnya untuk aduan masyarakat ya, yang tadi langsung ke masyarakat. Sekarang masyarakat lebih senang mengadu di platform media sosial. Contohnya yang paling sering Bursa Barang Bontang ya. Gitu. Facebook yang memanfaatkan. Iya, dan media sosial yang lainnya. Langsung sampai nggak ke pemerintah? Enggak. Kalau iya syukur-syukur kita baca, syukur-syukur viral gitu ya. Kalau kita viral, biasanya kita langsung kita masukkan ke aduan yang kemarin sudah kita miliki, yaitu namanya Kesah Etam. Oh, itu jadi secara mandiri justru pemerintah sendiri, misalnya tidak dilaporkan melalui platform sudah disediakan. Sudah, sebenarnya ada beberapa yang melaporkan lewat Kesah Etam sendiri, ada yang kita jemput bola, dalam hal ini kita menyaring keperluan mana yang itu, karena kita memang sebagai pemerintah ya harus proaktif ya, sambil mengedukasi, jadi sosialisasinya jalan, hal-hal yang seperti itu tetap kita lakukan. Tetap dijaring sendiri juga, misalnya keluhan ya. Contohnya kemarin di sub itu di lampu merah Loktuan itu mati kan benar. selama berapa hari, itu viral kebetulan trending dan kita membaca, kita teruskan ke dinas terkait, dalam hal ini di sub. Coba kalau misalkan kita nggak membaca itu ya aduannya akan terus hanya menjadi aduan saja. Iya, aduan saja dan tidak terselesaikan. Dengan adanya aduan itu, kayak saya tadi itu aduannya terselesaikan. Tapi untuk aduan yang seperti itu hanya bersifat di pemerintah Kota Bontang. Oleh karena itu pemerintah pusat menciptakan aplikasi yang disebut dengan Span Lapor. Span Lapor. Iya. Itu di Ini Play Store ya. terintegrasi sampai betul, ada di Play Store, ada yang website. Jadi terintegrasi sampai ke pusat. Jadi misalkan kita mengadu tentang apa, itu akan ditindaklanjuti ke instansi terkait, karena kan tidak hanya terbatas Pemda ya. Kita butuh ada koordinasi dengan kepolisian. Misalkan ada aduan penipuan atau aduan apa, itu nanti oleh pusat mereka bisa langsung melihat, oh pemerintah Kota Bontang punya aduan nih di bidang apa, dan mereka akan memonitoring itu sudah ditindaklanjuti belum gitu. Apa namanya tadi Mbak? Span Lapor. Span Lapor. Ya. Nah, itu pengelolaannya di mana? Pengelolaannya itu aplikasi pusat. dari pusat, kemudian yang mengelola dari kita ada, karena kita ditunjuk masing-masing sebagai adminnya, dan nanti instansi yang terkait di dalamnya juga menjadi admin masing-masing. Oh, jadi akan termotif ya. Jadi misalkan seperti itu nanti di Dishub terkait dengan aduan lampu merah ya kita teruskan ke Dishub. Aduan tentang kehilangan atau penipuan
teruskan ke polisi kan gitu. Iya. Kalau yang Kesa Etam? Kesa Etam akhirnya disuntik mati karena kita sudah punya aplikasi dari pusat. Nah itu kendalanya di situ ketika kita mengikuti aturan SPBE dari pusat. Jadi banyak masalah SPBE ini yang perlu kita gali sebenarnya karena dari pusat ini sekarang arahnya adalah mereka menyediakan aplikasi layanan umum yang harus diikuti oleh pemerintah kota atau kabupaten atau Pemda dalam hal ini ya. Jadi kita punya aplikasi e-finance untuk penganggaran perencanaan. Tahun ini kita sudah beralih ke aplikasi SIPD. Itu dari pusat, dari Kementerian Keuangan atau Mendagri kerjasama. Kemudian kita sudah punya aplikasi e-surat, tapi dari pemerintah pusat mereka membuat aplikasi yang disebut dengan Srikandi. Srikandi. Iya. Dan Srikandi ini sudah mengintegrasikan beberapa yang sudah sampai ke pusat ya, kementerian. Jadi kementerian Antri, kemudian dari Kemendagri, Kemenpan RB dan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam hal apa? Dalam hal tanda tangan elektronik yang tadi sempat Mas sebut itu ada harus tanda tangan basah. Sekarang trendingnya bukan ke arah situ. Kita trendingnya ke arah tanda tangan elektronik. Kalau yang sah dikeluarkan oleh BSRE. BSRE ini di bawah naungan BSSN itu. Gitu. Jadi kalau di Disduk Capil tanda tangannya sudah elektronik. Sudah elektronik juga. Gitu ya. Jadi bukan tanda tangan basah. Bayangkan kalau harus tanda tangan basah. KTP kita jadinya makin lama. Iya benar. Jadi ya penumpukan dokumen hanya sekedar menunggu tanda tangan. Iya. Karena kehadiran fisik kan itu Mbak ya. Iya betul. Untuk tanda tangan fasana ini ternyata tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah valid juga. Sudah validasi juga karena ada aturan dari BSSN itu. Iya betul. Kalau misalkan nanti kita scan, kita kan di HP masing-masing ada untuk scanner barcode tuh. Kalau kita scan dokumennya itu valid atau enggak akan langsung kelihatan. Oke. Kurang lebih kita sudah bicara mulai dari hal-hal yang sehari-hari terjadi. Sebenarnya kita sudah alami, kita mencari alternatif pilihan kemudahan pelayanan publik melalui jaringan internet itu juga sudah mulai dilakukan sebenarnya. Kurang lebih sebenarnya itu yang kita lakukan Smart City, tapi masih banyak yang masih belum kita sentuh ya dalam obrolan di sesi pertama ini. Iya, betul. Akan kita lanjutkan Mbak Dwi di sesi kedua. Para pendengar, para mitra Buana, jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan obrolan kita yang seru ini di pagi hari setelah iklan layanan masyarakat berikut. Oke. Iklan dulu Mbak ya? Iya. Nah, jadi berat bahasannya ya. iya. Karena apa ya? Mungkin karena baru ya, bukan baru juga sebenarnya sudah lama tapi iya, cuma ya mungkin nanti lebih banyak digali yang ke masyarakat kan. Kayak tadi itu banyak aduan terus yang KTP itu banyak usulnya kan harus melampirkan. Saya tadi pagi baca itu artikel, kenapa sih masih harus melampirkan persyaratan-persyaratan. Kalau misalnya ada masyarakat yang menyinggung EKTP itu kan kalau nggak diintegrasikan, kita mau ngurus izin kawin aja susah banget gitu. Itu masih kejadian Pak ya? Mas, tapi kalau di banyak daerah masih kejadian. Bahkan di Bontang juga masih ada. Tergantung instansi ya. Cuma Bontang ini lumayan bagus dibanding kabupaten kota lain kan pelayanan seperti itu. Gimana sebagai masyarakat? Kalau saya sebagai ini sih cepet aja. Iya, makanya saya pikir itu tergantung lembaga instansinya. Misalnya di lembaga vertikal, instansi vertikal, sebenarnya cenderung seharusnya lebih mudah kan, karena akses dokumennya terpusat gitu. Cuman di pengadilan itu kan kalau kita meminta surat tertentu, tapi memang mungkin legitimasi surat itu memang dibutuhkan kepala pengadilan di daerah gitu. Makanya tetap terbit di situ, dan itu masih dalam bahasa Mbak. Iya. Kita lanjut Mbak ya. Iya. Oke, balik lagi mitra Buana ke obrolan kita pagi ini, talk show terkait Bontang menuju Smart City berbasis e-government. Semoga masih pada semangat mendengarkan, karena
Saya yakin di pembahasan kali ini bersama Mbak Dwi akan banyak hal yang bisa kita obrolin terkait smart city nih, kota pintar. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini kan Mbak, smart city ini juga sering muncul nih di, mungkin sebelumnya di saat masa kepemimpinan Ibu Neni ya, itu sangat sering kita lihat di baliho, kemudian juga disandingkan dengan beberapa program, misalnya program-program yang seremonial gitu, yang di tengah masyarakat. Smart city itu termasuk sering didengungkan gitu. Nah, apakah ada niat, motivasinya apa misalnya smart city ini terus dikenalkan, tapi apakah masyarakat kita ini termasuk kelompok masyarakat yang menyambut hal ini? Bagaimana menuju smart city itu tercapai? Apakah sosialisasinya sejauh ini sudah sejauh mana? Nah, itu mungkin bisa diceritakan, Mbak. Iya, ini kalau smart city ini sebenarnya kita progresnya sudah banyak sekali. Oh. Memang masyarakat nggak familiar apa aja sih sebenarnya smart city, kan nggak hanya elektronik aja gitu ya. Kalau tadi kembali ke yang e-government, itu mungkin sudah banyak juga. Kalau disebut itu masa kepemimpinan Bu ini, makanya tadi saya sebut itu sebenarnya bukan hanya dari kita aja, tapi dari pemerintah pusat pun punya gaung yang sama seperti itu. Jadi kita selaras dengan program pemerintah. Apakah akan diteruskan di masa kepemimpinan yang sekarang? Ya tentu saja gitu ya. Apalagi kemarin ada janji dari wali kota yang terpilih akan menyediakan internet gratis bagi masyarakat. Bagaimana cara kita meraih itu? Tentu saja sudah kita masukkan ke dalam tahap perencanaan. Nanti untuk menuju Bontang bebas kuota sebagaimana yang dicanangkan oleh Pak Basri itu bagaimana bisa terwujud. Kita sudah punya rinciannya. Tahun depan insya Allah nanti akan ditambah banyak-banyak titik internet gratis itu. Wah, itu rencana sudah masuk perencanaan? Sudah masuk perencanaan. Jadi itu salah satu upaya menyentuh, memperbesar jangkauan internet untuk mengakses keperluan pemerintahan itu tadi. Kemudian kalau yang dulu yang sudah kita lakukan, kita punya program namanya interkoneksi. Mungkin sebagian masyarakat juga nggak tahu interkoneksi itu apa sih, gitu kan? Interkoneksi ini sebenarnya adalah bagaimana kita menyediakan internet gratis bagi warga di lingkungan pesisir. Lingkungan pesisir itu seperti Tihi-Tihi, Palahing, Sawangan. Masyarakat pesisir ya? Ya. Gimana caranya mereka bisa dapat internet? Jadi caranya adalah kita kan punya kuota internet pemerintah kota nih, dan di jam-jam tertentu internet itu tidak terpakai bandwidthnya. Dan inovasi kita adalah bagaimana mengoptimalkan layanan kita ketika di jam-jam yang nggak dipakai itu dialihkan secara optimal ke pesisir. Oh, itu sudah berjalan, Mbak? Sudah berjalan. Sudah dari 2017 sudah jalan. Namanya interkoneksi dan memang khusus sasaran masyarakat pesisir. Iya. Ada evaluasi nggak? Kalau untuk interkoneksi, nah interkoneksi ini ada beberapa kendala. Di antaranya adalah masalah listrik. Jadi ternyata beberapa kali kita ke sana itu sering sekali disambar petir. Jadi mungkin nanti kita perlu koordinasi dengan ini listriknya ya. Jadi kan kalau internet nggak ada listrik pasti nggak ada jalan. Jadi kita harus koordinasi intensif dengan PUPR. Tapi sampai sekarang masih berjalan. Iya. Kalau misalnya dan bermanfaat kan dengan adanya masa pembelajaran di era pandemi ini. Nah itu kalau menurut evaluasi pemerintah kota, interkoneksi ini dimanfaatkan nggak, Pak? Dimanfaatkan, jelas sangat dimanfaatkan ya. Iya. Cuma memang kembali lagi ke kekuatan alam ya. Terkadang ada petir atau badai di tengah-tengah sana itu, makanya sering kita kunjungi secara berkala untuk maintenance itu. Ada infrastruktur pendukungnya. Bahkan nggak hanya itu, dalam rangka mendukung smart city kita mendukung program daring. Kita punya namanya relawan TIK Kota Bontang. Relawan TIK ini gabungan dari unsur akademisi, praktisi, kemudian masyarakat yang tertarik dengan masalah-masalah IT. Jadi kemarin itu kita mengunjungi daerah pesisir untuk memberikan pembelajaran. Sebenarnya awalnya ini sasarannya untuk seluruh sekolah. Dari awal masa pandemi itu ada beberapa sekolah yang kesulitan membuat media pembelajaran. Guru-guru ada yang belum gimana sih caranya bikin video pembelajaran yang menarik gitu kan. Di situ muncul tulisannya, kemudian muncul muka gurunya gitu kan. Terus bagaimana yang interaksinya tuh menarik gitu. Itu kita ajarin langsung praktek gitu. Nah, untuk yang di masyarakat pesisir ini cukup ini juga ternyata banyak yang belum mengenal
media daring seperti Zoom itu langsung kita kenalkan, jadi kita bantu instalkan sampai mereka bisa menggunakan. Sebenarnya anak-anak pesisir ini pintar-pintar mereka gitu. Jadi kendalanya siapa sih yang nggak bisa menyampaikan informasi karena orang tua mereka memang nggak paham. Tapi begitu kita masuk ke sana dan kita mengenalkan IT ke anak-anak itu, cepat sekali mereka menangkap. Cukup cepat ya Mbak. Jadi potensinya besar gitu sebenarnya. Yang menarik mungkin salah satu penunjang smart city ini tadi itu juga faktor bidang pendidikannya ya. Iya. Jadi bidang pendidikan. Bidang pendidikan benar. Karena sekali lagi kita pemerintah punya niat menyediakan layanan yang bisa diakses secara digital melalui jaringan internet. Tapi itu yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri harus punya kompetensi tersendiri untuk bisa memanfaatkan layanan ini. Nah yang seperti ini, misalnya kalau masyarakat tertentu, kalau milenial, insya Allah, alhamdulillah sudah pasti cukup familiar dengan gadget ya. Nah jadi mungkin PR besarnya di situ Mbak ya. Soal itu tadi tugas teman-teman dari Diskominfo turun ke lapangan untuk menerangkan bahwa kita menyediakan ini, anak-anak ternyata cukup potensial untuk menerima program. Jadi harapan kita sebenarnya semua masyarakat Kota Bontang punya hak yang sama untuk mengenal pendidikan dan dalam hal ini terutama masalah IT. Gitu sih. Oke Mbak, ini kalau misalnya sejauh ini sudah ada konsep e-government nggak sih Mbak di Kota Bontang? Sudah ada grand desainnya? Sudah, bisa iya. dikasih gambaran? Jadi kalau merujuk e-gov ini salah satu dari Smart City, Master Plan Smart City sudah kita buat jadi dari 2019 sampai 2029 itu sudah ditetapkan. Kemudian e-gov ini sendiri punya master plan namanya Master Plan Enterprise Architecture. Nah ini juga dari 2019 sampai 2023. Oke. Master Plan EA ini adalah bagaimana nanti dari perangkat daerah itu ke arah sana memberikan pelayanan itu arahnya kemana. Cuma yang perlu ditekankan adalah kita harus selaras dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat menekankan aplikasi berbagi umum pakai istilahnya itu. Jadi aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh perangkat daerah dan oleh pusat. Mereka yang menyediakan. Jangan lagi instansi pemerintah daerah membuat aplikasi sendiri-sendiri. Ini yang perlu kami tekankan dari Dinas Kominfo. Contoh yang paling sederhana tadi masalah tata naskah dinas. Contohnya ada aplikasi Srikandi. Nah Srikandi ini harus digunakan oleh seluruh perangkat daerah. Jadi nanti aplikasi surat menyurat yang dimiliki masing-masing ini harus kita off-kan dulu. Karena integrasi data tadi ya, sentral datanya di satu aplikasi. Kita bisa saling kirim mengirim surat antar OPD gitu. Jadi semua OPD terintegrasi dan bahkan sampai ke pusat kayak gitu. Sejauh ini gimana Mbak? Implementasi Srikandi. Iya. Kalau Srikandi ini karena baru disosialisasikan akhir 2020, justru kita yang jemput bola ke Andri. Kemarin baru kita magang online. Harusnya kita magangnya ke sana. Cuma karena pandemi, mereka bersedia memberikan ini pelatihan secara online selama 2 hari dan ini dalam tahap uji coba. Uji cobanya di Dinas Kominfo sama perpustakaan. Karena sebagai leading sektor perpustakaan. Jadi nanti bakal seharusnya digunakan secara efektif oleh semua OPD ya? Ya, karena tadi dari Andri instruksinya harus kita lancar dulu nih dalam proses latihannya gitu ya, 2 bulan, baru nanti secara semua OPD pakai kalau sudah lancar. Sejauh ini Mbak mungkin ada, kalau pandangan OPD misalnya menyambut aplikasi yang sudah dicanangkan pusat, kemudian kan Diskominfo mau tidak mau punya tugas. Iya betul, ada masalah. Sebenarnya di sini lah, kadang seperti kita kemarin punya aplikasi e-finance itu untuk perencanaan. Kita sudah settle dengan itu, tiba-tiba kita dipaksa untuk menggunakan aplikasi keuangan dari pusat namanya SIPD. Banyak kekurangan banyak, tapi ketika sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat, kita nggak mau harus ikut gitu. Demi kebaikan kan, memang kan setiap perubahan pasti akan mendapatkan penolakan ya. Bagaimana kita mengantisipasi itu aja dengan persiapan yang lebih matang. Karena kemarin seperti SIPD itu kenapa banyak penolakan, karena mendadak kemudian
kita belum siap seperti SSH dan lain sebagainya. Itu mungkin bahasanya lebih teknis sekali ya. Iya, itu udah bicara Bingung. tahapan apa yang harus diambil dulu. Yang penting gitu. masyarakat itu yang harus tahu gitu. Ada aplikasi dari pusat terkait pengaduan itu tadi bisa dimanfaatkan gitu ya. Jangan kemudian ke medsos aja terus. Kita singgung smart city lagi nih Mbak Dwi. Tadi itu kan sudah ada master plan mulai dari perencanaan tahun 2020 ya. 2020 sampai 2023. Untuk yang master plan Smart City. Smart City 2029. 2009. Nah, misalnya sudah ini baru keluar nih master plan-nya. Nah, akan dilakukan evaluasi bertahap tidak? Misalnya ada target-target tertentu di tahun-tahun segini, ada capaian-capaian inovasi atau program yang terrealisasi. Nah, itu gimana gambaran master plan-nya? Oh iya, ada. Kita malah sekarang sedang menyusun evaluasi master plan-nya sendiri. Oh, sudah disiapkan. Iya, karena sebenarnya kan ini masalah, selain masalah berganti pimpinan, ada yang harus disesuaikan di situ, program-program utamanya. Jadi itu nanti kita masukkan, kemudian kita sesuaikan memang dengan kebutuhan perangkat daerah. Kalau kami rasa kemarin hasil evaluasi dengan pusat, banyak program unggulan kami yang belum masuk di situ. Mungkin nanti perangkat daerah punya inovasi yang baru-baru akan dimasukkan ke situ. Berarti dengan kata lain itu program yang diusulkan dalam memenuhi syarat ya, apa mungkin dikatakan menuju smart city tadi, ada yang diprogramkan pemerintah daerah dan diajukan ke pusat. Karena memang mencakup bidang wewenang itu, ada undang-undang Pemda nomor 23 yang bicara soal Pemda. Mungkin hanya kebetulan program yang dimaksud misalnya diatur oleh pemerintah di atas, apakah pusat atau provinsi. Yang seperti itu tetap dikomunikasikan ya supaya tidak mandek. Iya, jadi sebenarnya kalau terkait smart city, mereka akan mengevaluasi terkait 6 dimensi itu. Pada praktek pelaksanaannya, bagaimana inovasi pemerintah daerah mengembangkan itu akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Jadi balik lagi sebenarnya. Iya, balik lagi bagaimana secara mewujudkan smart living gitu kan. Kita kan sudah banyak tuh untuk smart living kan. Pengelolaan sampahnya sudah baik, bahkan kita mendapatkan penghargaan Adipura bertahun-tahun kan. Berturut-turut misalnya. Oh, itu Mbak. Jadi misalnya kalau sampai 2029, apakah ada prioritas program menuju smart city dari 6 sektor besar ini? Jadi misalnya apakah ada prioritas nih di tahun sekian, itu basis prioritasnya juga seperti apa? Apakah karena pandangan pemerintah atau kebutuhan masyarakat sendiri? Ada smart branding misalnya, ada smart government. Nah, ini gimana pertimbangan dalam master plan-nya? Apakah sudah disusun gitu? Iya, kalau yang sekarang masih tahap penyusunan, jadi baru mulai penyusunan dengan kita melibatkan konsultan dari City Asia. Dan ini City Asia ini juga pembimbing smart city yang ditetapkan oleh pusat. Jadi memang kalau untuk finalnya belum ada, tapi kita pegangannya adalah kita menyesuaikan kembali dengan RPJMD Kota Bontang yang baru, kemudian inovasi-inovasi baru dari perangkat daerah yang belum masuk ke dalam master plan itu. Kalau prioritas sepertinya kita akan mengejar ke smart branding ya, karena geloranya ke arah sana sepertinya kepemimpinan yang baru. Kemudian termasuk yang tadi Bontang Bebas Kota dan program-program lain yang sejalan dengan smart city. Ini menarik yang smart branding ini dielaborasi dulu Mbak. Misalnya branding apa? Nge-branding gitu. Kota Bontang. Bagaimana ketika mendengar Kota Bontang, orang itu langsung ingatnya apa gitu. Itu ya, di fokusnya sejauh ini seperti apa? Apa yang brandingnya kita? Brandingnya kita kan sudah banyak ya dikaitkan dengan pariwisata terutama. Memang kita belum punya seperti Bontang Katulistiwa atau apa, itu belum diresmikan oleh pemerintah. Nah, itu yang harus kita kejar. Ada tagline-nya untuk Kota Bontang. Kalau yang Bontang Katulistiwa itu kan kemarin itu untuk acara Bontang Karnival ya, sepertinya itu. Kemudian ini adalah tugas dari timnya Smart City nanti untuk mengejar tagline-nya Bontang seperti apa, tapi arahnya adalah ke pariwisata. Oh, sudah ada sektor tertentu yang disasar. Karena kan sekarang potensial ya ke situ ya. Kita punya Rokelas Benua, kemudian kita punya Guntung dengan adatnya dan lain-lain itu. Acara budaya, spot-spot juga. Sport juga, mungkin karena di sini nanti banyak komunitas
sepeda atau komunitas motor trail gitu kan, mungkin nanti akan diarahkan ke sana. Sudah ada evaluasi ke situ ya Mbak. Menarik sih. Prioritas, jadi mungkin memprioritaskan sub-sub di smart ini yang jadi PR selanjutnya untuk pelan-pelan, misalnya akan ke arah smart ekonomi. Ya, Nah itu mungkin di tahun sekian akan dicapai. Kalau misalnya dari bicara presentasi, tapi belum masih terlalu jauh Mbak ya, karena 2020 baru di apa itu basicnya apa Mbak? Master plan itu keluar lewat PJMD atau ada apa surat putusan? Ada surat ini wali kota. Surat wali kota. Ya. Oke, berarti di situ referensi dasar hukumnya di situ. Oke. Nah sejauh ini Mbak gimana? Apakah ada pengembangan dari penerapan e-government menuju smart city atau sektor lain selain pelaksanaan e-government? Misalnya ada sudah yang sekarang bakal jadi fondasi besar. Selain aplikasi kan tadi sudah ada aplikasi. Iya betul. Kalau masalah aplikasi ini sebenarnya kita punya portal di bontangkota.go.id. Arahnya kita adalah mengintegrasikan seluruh layanan. Jadi ketika masyarakat butuh layanan informasi ada di situ. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa buka bontangkota.go.id. Bontangkota.go.id ya. Itu website resmi pemerintah kota ya. Kemudian mau buka layanan perizinan, semuanya portalnya ada di situ. Website seluruh OPD ada di situ dan layanan-layanan lain yang diperlukan ada di situ. Itu aktif Mbak? Aktif dong. Iya. Sering. Soalnya teman-teman media sering akses itu sebenarnya. Iya, aktif. Tapi memang terkadang ada jam-jam tertentu ketika server lagi maintenance, tapi itu hanya sebentar. Oke. Kita break sejenak Mbak Dwi. Mungkin setelah ini kita bakal bicara soal implementasi lebih dalam. Oke, Mitra Buana tetap semangat puasanya. Kita break sejenak. Ciao. Oh yang bau ya. Smart City ini luas sekali memang. Kalau bingung. Tadi kalau membahas Smart City sebenarnya beda dengan pembahasan e-gov. Iya, karena iya. Smart City itu sendiri evaluasinya masing-masing. Malah lebih luas. Smart City ini luas sekali. Kayak kalau mau bahas masing-masing dimensi perlu satu segmen sendiri sebenarnya Mbak. Karena kan tadi bahasa SPBE. SPBE evaluasinya sendiri, Smart City sendiri. Kalau SPBE itu di bawah Kementerian Pan-RB, kalau Smart City ini Kominfo. Pan-RB ini kan dengan reformasi birokrasinya kan lagi digalakkan. Nah terus kan saya misalnya sering diikutin tuh, itu kan di nama dinasnya sudah sesuai apa namanya, ada yang bukan peraturan apa ya, undang-undang yang soal pergantian nama OPD, kan sudah perstik tuh, persandian dan statistik. Nah itu misalnya kenapa Bontang masih sudah ada persandian statistik? Itu dikembalikan ke perangkat, maksudnya ke kota masing-masing. Iya. Persandiannya dihilangkan karena dia jadi satu sesi aja. Kalau mungkin di daerah lain ada yang bidang sendiri ya persandian. Ini perlu kita evaluasi. Di Diskominfo perstik tuh di sana. Dulu kita itu Diskominfotik, baru diganti jadi Diskominfo karena statistik itu subbagian aja. Justru kita sudah begitu, kita evaluasi jadi Diskominfo. Oke, kita balik lagi di Talkshow bersama Diskominfo Kota Bontang. Untuk para pendengar Buana FM, sekali lagi kalau ingin mendengarkan siaran kita tidak hanya melalui frekuensi radio di 101,5, bisa mengakses link streaming Buana FM di internet melalui browser misalnya Google Chrome dan lain-lain. Itu ada, bisa diakses linknya di profil Instagram kami Buana FM. Oke Mbak Dwi, kita lanjutin ya. Di sesi ketiga ini bicara soal implementasi penerapan Smart City. Nah, seperti apa misalnya implementasi program sejauh ini yang sudah terrealisasi Smart City, menuju Smart City ini apa-apa aja sih yang sejauh ini sudah dilakukan gitu di Bontang? Misalnya di kelurahan, saya pernah dengar misalnya di kelurahan Tanjung Limau tuh ada area
internet gitu. Entah itu masih dirawat apa tidak gitu. Masih dong. Iya, jadi memang kalau ini dalam hal penyediaan ID terutama yang kita bahas dulu, kita punya beberapa titik gratis untuk internet, ya layanan publik. Memang jumlahnya masih terbatas saat ini 27 titik. Iya. Lumayan tuh tapi lumayan. Tapi kalau dibandingkan dengan mungkin CSR PKT menyediakan lebih banyak titik gitu ya untuk daerah buffer zone-nya. Cuma kalau kita kan seluruh Kota Bontang dan seluruh perangkat daerah. Contohnya di Taman Adipura, kemudian ada beberapa titik yang lain. Dan kedepannya kita sudah menyusun DED terkait CCTV dan internet itu nanti kita sudah merencanakan dipasang di seluruh Kota Bontang dengan jangkauan yang lebih banyak lagi. Apalagi kan kita harus mendukung programnya oleh kota terpilih maupun kabupaten kota itu. Untuk implementasi smart city yang lain, seperti kan kita ketahui tadi ada 6 dimensi ya, banyak banget kalau kita bahas masalah itu. Yang jelas di masing-masing itu sudah punya inovasi-inovasi tersendiri. PR kita itu kan bagaimana tetap mempertahankan Bontang sebagai kota yang bersih, kemudian bagaimana masyarakatnya sejahtera, kemudian bagaimana masyarakatnya itu berpendidikan gitu kan. Itu banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang. Nah, kalau misalnya bicara smart city di Kota Bontang, saya baca-baca sedikit nih beberapa daerah misalnya, khususnya sih daerah yang cenderung luas secara administrasi, wilayah administrasi. Itu kecenderungan menuju smart city-nya kan membuat daerah penyangga ya. Jadi misalnya di kecamatan mana gitu, itu membuat daerah penyangga kota satelit misalnya itu untuk menunjang smart city. Apakah jadi pilot project untuk daerah lain? Nah, di Bontang ada nggak, Mbak, rencana pilot project? Ada sebenarnya. Nah ini sudah dibocorkan duluan ya. Okay. Kita punya rencana namanya Kampung Pintar. Kampung Pintar. Kalau pilot project yang pertama yang akan kita usulkan di Kampung Jawa. Kampung Jawa. Yang pertama di sana kemarin kita sudah survei bersama relawan TIK. Di situ dari sisi di sana kan ada masjid ya, masjid Kampung Jawa namanya Masjid Al-Huda. Itu di situ sangat kental sekali nuansa pendidikannya. Bahkan di masa pandemi seperti ini tetap berjalan ngaji dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan. Dari pihak takmir masjid kemarin, mereka ingin dikembangkan untuk masyarakat itu diajarin masalah IT. Yang jelas kita menyambut baik program itu dengan kita mengelolanya menjadi suatu program Kampung Pintar. Kampung Pintar ini tujuannya bagaimana kita mendidik masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat juga. Yang akan kita berdayakan dalam hal ini seperti relawan TIK. Mereka punya kemampuan, mereka bisa memberikan bantuan bimbingan secara sukarela, kan namanya relawan ya. Dan nanti sasarannya biar kita arahkan. Misalkan kita akan membimbing yang dari internal di situ dulu, misalkan guru-guru ngajinya agar mereka mengerti IT. Kemudian bisa kita cari sasaran pemuda-pemuda di sekitar, apa yang mereka butuhkan. Bisa juga kita sasar ibu-ibu PKK atau yang lainnya di situ. Dari segi keterampilan, peningkatan apa gitu, banyak ya. Bisa pemasaran misalnya punya produk unggulan, kemudian tidak hanya sekedar memasarkan secara konvensional di lapak-lapak. Kita akan mengkolaborasikan seluruh perangkat daerah. Misalkan yang kita butuhkan ada pelatihan keterampilan, maka kita akan mengundang dinas Disperindak. Kampung Pintar di Kampung Jawa nih, Pak. Kapan rencananya? Atau sementara sudah? Sementara sudah kita usulkan dalam 100 hari. 100 hari program wali kota terpilih. Banyak bocoran di sini sebenarnya. Nanti sudah pernah dimuat media juga waktu itu. Nah, kita kolaborasikan dengan PT Pupuk Kaltim, sudah kita ajukan proposal. Karena dalam membangun sebuah smart city, itu kita harus mengkolaborasikan 5 unsur atau yang kita sebut dengan pentahelik. Pentahelik ini adalah unsur dari pemerintah, kemudian unsur dari akademisi, dalam hal ini mungkin universitas atau sekolah, kemudian dari perusahaan, kemudian dari masyarakat, kemudian dari unsur mana ya satu lagi jadi nggak boleh pentahelik.
Oh, dari media. Oh, dari media. Iya. Oke. Media ini media massa gitu. Iya, Atau iya media. Bagaimana nanti kan untuk sosialisasi kemudian meneruskan program ini supaya sampai ke masyarakat, kita pasti butuh media. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan saya yang mau saya sampaikan, siapa saja yang terlibat gitu. Iya. Karena kalau dari gambaran besar pihak yang terlibat tadi itu ya pemerintah, kemudian stakeholder ini Ada 5. ada 5, ada pendidikan, lembaga pendidikan, Akademisi kita sebutnya. sekolah atau Masyarakat. perguruan tinggi, masyarakat, perusahaan dan media. Oh, oke. Nah itu kalau misalnya di Kota Bontang, Mbak, bisa nggak di tag nih siapa saja sih pihak-pihak yang bakal terlibat di dalam pengembangan smart city? Semua pihak terlibat. Bakal Kalau terlibat. bicara smart city ya, Karena karena masing-masing dimensi ini semua perangkat daerah sudah mengkolaborasikan semua. Kalau misalnya di bidang lingkungan deh, Di bidang lingkungan, semua Misalnya, perusahaan pun terlibat. pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah gitu seperti PKT, mereka kan ada itu seperti contoh di Taman Adipura, kita bisa dilihat di situ ada sumbangan dari PKT gitu kan terkait. Diajak untuk penyediaan tempat sampah, Iya. misalnya saling support. Iya. Oke. Kita break lagi nih, Mbak, karena sepertinya sudah kita bahas bicara soal implementasi, dan selanjutnya di sesi keempat kita ngobrol soal faktor penghambat penerapan e-government di Kota Bontang. Oke, para mitra Buana, kita break sejenak, jangan kemana-mana. Baik, mitra Buana, balik lagi ke talk show kita terkait Bontang menuju Smart City berbasis e-government. Bersama saya hari ini ada Mbak Dwi Andriani, kasih pengembangan dan pengelolaan aplikasi e-government. Nah, Mbak Dwi, kita sampai di sesi terakhir soal menuju Smart City nih. Nah, apakah ada faktor penghambat dari penerapan e-government di Kota Bontang? Kemudian apa saja solusi atau apa saja langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi hal ini? Silakan, Mbak. Iya. Jadi faktor penghambatnya itu sendiri dari perangkat daerah sebenarnya. Mereka bukan karena mereka menolak, enggak, tapi karena memang ketidaktahuan sih ya. Kita juga menyelaraskan dengan program dari pusat. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang ingin dibuat masing-masing oleh perangkat daerah yang justru nanti arahnya akan tidak bisa digunakan gitu. Baru dibuat ternyata nggak bisa digunakan karena ternyata dari pusat arahnya membuat aplikasi. Jadi sekarang nanti mungkin terpaksa banyak aplikasi yang harus kita suntik mati, dimakamkan ibaratnya. Kayak Saetam yang sudah kita perjuangkan dan jalan lama harus kita suntik mati. Iya, itu sempat terkenal sih sebenarnya, sempat dimanfaatkan sebenarnya. Iya betul, dan nilai SPBI kita terkait ke Saetam mencapai tertinggi 5 gitu. Jadi nilai SPBI ini kan dari 1 itu rating ya dari untuk evaluasi masing-masing indikator pengaduan ke Saetam nilainya bagus. Jadi ya, tapi ini pelan-pelan kita akan mengkolaborasikan seluruh perangkat daerah ini bagaimana kita bisa mensinergikan layanan gitu. Akan lebih indah ketika kita dari Disduk Capil datanya bisa kita integrasikan ke seluruh layanan lainnya. Karena Disduk Capil ini kan datanya semuanya sudah lengkap ya, dan mereka menyediakan link untuk yang disebut dengan link JSON atau link API-nya itu API service. Jadi aplikasi yang lain, misalkan aplikasi yang sedang kita bangun untuk membayar pajak dengan perpajakan itu, gimana nanti arahnya kita akan mengusulkan perizinan. Di perizinan itu nanti bisa kita munculkan sudah membayar pajak atau belum. Nah, itu nanti akan kita linkkan dengan data di Disduk Capil. Kalau misalkan ternyata yang bersangkutan belum bayar pajak, kita nggak bisa menerbitkan. Jadi harus dipenuhi dulu kewajibannya. Dari BPJS itu, yang kemarin tuh yang bicara soal tunggakan BPJS, kalau ada tunggakan nggak bisa mengakses beberapa dokumen ini. Ya, mirip seperti itu. Cuman ini mungkin dibatasi di dalam pelayanan publik di pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi nanti arahnya memang ke sana, akan lebih mudah jika diintegrasikan. Selain memudahkan pelayanan, akan juga meningkatkan PAD-nya Kota Bontang. Kalau dalam ini seperti pajak tadi ya, kan kalau misalkan nanti kita bisa melihat siapa aja yang belum pajak dan mereka dipaksa membayar pajak ketika mereka mengajukan permohonan layanan tertentu, pasti kan akan meningkatkan PAD-nya Kota Bontang. Mungkin bisa tegasin lagi, Mbak. Misalnya apa urgensi dari
pentingnya satu aplikasi besar terpusat ini gitu. Kan berulang kali saya dengar ini masalahnya adalah setiap OPD, ketidaktahuan OPD soal keperluan sentral data. Kemudian mungkin selain itu membuat setiap OPD punya aplikasi sendiri nih dalam tata kelolanya. Nah, urgensinya apa sih supaya perlu ada satu pusat aplikasi itu? Selain ini aplikasinya memudahkan akses. Iya, kita belum membahas masalah urgensinya ya. Yang pertama justru dari segi penghematan anggaran. Bayangkan jika masing-masing perangkat daerah menganggarkan pembuatan aplikasi sendiri akan boros. Ketika dikoordinasikan oleh Kominfo, kemudian diaplikasikan ke semuanya, kita bisa hemat. Iya, hemat karena kita memanfaatkan aplikasi itu kok yang lain tinggal kita copy aja kan, atau kita bagikan secara ini tinggal tidak terbatas pada. Terus kemudian yang kedua dari segi keamanan, kita kenapa harus semuanya masuk ke dalam dalam domainnya bontangkota.go.id untuk semua pelayanan? Karena dari sisi keamanan, pengaturan server kita kan mengikuti beberapa hal yang disesuaikan dengan standar keamanan. Di kita itu sangat saklek sekali kalau masalah keamanan kan, arah keamanan informasi nanti ke ISO 27001. Nanti kalau misalkan kita hosting domain di tempat yang lain akan sangat mudah. Di kita harus kita evaluasi dulu aplikasinya, ada celah nggak di keamanannya, di pemrogramannya, ada celah nggak di hal-hal yang lain. Makanya nanti akan dievaluasi, baru bisa di hosting. Kemudian masalah integrasi data tadi, memudahkan pelayanan, diserikan nanti diintegrasikan. Jadi kalau mudah kita antar OPD bersurat, nggak perlu pakai surat manual lagi. Memudahkan ketika kita melacak surat yang didisposisi. Misalkan dari OPD surat masuk hari apa, kalau pakai surat manual kadang suratnya nyasar, ya kan? Kita ketika hari hanya tahu-tahu kita nggak datang, kenapa? Suratnya belum nyampe. Nah, klasik ya Mbak, klise lah. Klise. Kalau dipakai aplikasi surat menyurat yang sudah terintegrasi, kita tahu ini suratnya sudah sampai di mana disposisinya, mandeknya di mana, itu akan kelihatan di sistem. Apakah sudah terkirim masuk atau belum? Jangan-jangan dari yang ngirim malah belum ngirim gitu. Cuma perasaan sudah kami kirimkan lewat portir kami, ternyata belum. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi ada tiga nih, ada tiga urgensi kenapa tadi perlu ada satu sentral data di satu aplikasi yang sama gitu yang digunakan. Apa ya tadi saya mau tanya ya? Itu balik lagi sih soal kecenderungan OPD yang membuat aplikasi sendiri itu. Maksudnya kenapa sampai tetap berniat membuat aplikasi sendiri? Pertama karena memang adanya kebutuhan dari mereka, dan kedua memang nggak tahu ya. Karena yang kayak misalkan saya butuh aplikasi surat menyurat, ternyata di Kominfo menyediakan loh gitu, dan dari pusat sudah menyediakan lagi, yang kita punya malah kita offline lagi. Tapi ini sudah perlahan-lahan perangkat daerah sudah mulai memahami apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah kan tiga urgensi tadi atau tiga pertimbangan tadi sebenarnya sudah cukup. Yang saya bayangkan sudah cukup kuat landasannya kenapa perlu ada penyeragaman aplikasi. Saat disinggung soal keamanan misalnya, nah itu kan penting karena mungkin ada yang namanya dokumen negara kan sifatnya rahasia, nah seperti itu. Kemudian sampai ternyata di hostingnya di server yang letaknya di luar negeri. Kalau hostingnya iya betul, sering Singapura gitu kan. Gimana kita menjamin data-data? Nah kalau misalnya dari provinsi Mbak, nah yang terkait ini juga masih terkait soal sinergitas government-nya tadi provinsi. Yang saya tahu provinsi juga sudah mendorong ini sebenarnya. Provinsi bahkan punya satu ruangan server sendiri yang untuk mengcover seluruh kebutuhan Pemprov gitu di dalam satu aplikasi. Nah, dukungan Pemprov ada nggak sih Mbak? Untuk yang seperti ini di Kota Bontang? Untuk ke Kota Bontang saat ini belum ada, tapi kita sedang proses pengajuan itu ke pemerintah provinsi. Mereka membuka sebenarnya. Jadi kita untuk bantuan di SPDI-nya khususnya itu kita sudah mengajukan permohonan ke provinsi. Oh, terus sebenarnya tetap tersedia ya, kita juga bisa mendapatkan bantuan. Bisa ada peluang untuk itu. Oke. Nah itu kurang lebih sudah
banyak hal yang kita bahas walaupun masih banyak Mbak Dwi ya. Kalau bicara smart Iya, city betul. secara Smart lebih city luas, sekali. karena menarik karena bicara kebijakan dan program-program yang bisa dijadikan evaluasi untuk menuju smart city yang ideal. Nah, mungkin sebagai penutup ada yang belum kita bahas nih Mbak. Biasanya ini selalu saya sampaikan di akhir pembicaraan. Mungkin ada hal-hal yang belum kita singgung, Mbak Dwi ingin sampaikan. Silakan Mbak. Oke, ini terutama untuk pendengar setianya Radio Buana ya. Iya. Jadi kalau mau membutuhkan aplikasi layanan, mungkin nanti bisa berkunjung ke portalnya bontangkota.go.id. Kalau nggak tahu linknya, biasanya kan kita bingung. Tapi mungkin kalau sudah familiar bisa langsung ke link untuk layanan terkait. Kemudian untuk aduan masyarakat sebisa mungkin kurangi mengadu di media sosial. Ayo kita mulai beralih ke aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, karena justru keuntungannya akan langsung diawasi oleh pemerintah pusat dan akan langsung ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait, dan tentunya apa yang menjadi masalah akan segera diselesaikan. Mungkin itu aja sih ya statement resminya. Mohon diingat ya, Mitra Buana itu tadi yang terakhir itu cukup tegas. Bedakan ingin menyelesaikan keluhan dan pingin viral Mbak. Biasanya kan itu tuh. Cuman ya namanya juga netizen kan ya. Itu enggak itu selalu melekat itu kecenderungan untuk ingin berbagi mungkin Mbak, mau sharing mungkin kan keluhannya. Cuman ya kita berbenah sama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dwi Andriani dari Diskominfo Kota Bontang. Terima kasih Mbak, terima kasih buat teman-teman awak dari Diskominfo Kota Bontang, dan terima kasih untuk para pendengar Buana FM yang sudah setia nungguin kita di sini ngobrol soal Smart City Kota Bontang. Sudah tahap mana? Sepertinya tidak cukup satu sesi ini Mbak ya, satu pertemuan ini. Insya Allah kita akan banyak ngobrol lagi terkait ini di pertemuan selanjutnya. Oke, Kadli mohon pamit dari agenda pagi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.